Oke ya mas, proses pembongkaran pada bagian bak kopling mas. Proses pembongkaran pada bagian bak kopling. Ingat, ketika jenengan baru saja melakukan atau setelah penggantian piston ya, sebelum jenengan indrayan itu wajib mas membelah atau membuka bagian bak kopling. Tujuannya apa mas? Tujuannya yang pertama untuk mengecek pada bagian filter oli. Nah, mengecek pada bagian filter oli mas. Nah, ini tadi sudah saya bersihkan. Nah, yang pertama wajib mengecek pada bagian filter oli kasa ini. Ketika kotor silahkan bersihkan. Itu poin pertama. Poin kedua, khusus Hondawin ya mas, jenengan wajib mengecek di bagian seal balancer. Di bagian tutup balancer ini, di dalamnya ada seal. Seal ini terhubung dengan output oli, pompa oli ya. Dimana di bagian pompa oli ini outputnya itu dibagi menjadi dua cabang. Yang pertama itu menuju ke bagian silinder kop untuk membasahi bagian nokon as, kemudian platu klep, kemudian per klep, dan lain sebagainya kayak bearing nokon as, kemudian platu klep itu sendiri, per klep, batang klep, kemudian kembali lagi ke bagian sini olinya. Intinya bersirkulasi. Yang pertama dibagi ke bagian sini. Makanya saya sering bilang jenengan ketika ganti piston, kok pistonnya baret lagi, jangan fokus di bagian sini mas. Jangan fokus di bagian output sini. Ketika sini kenceng ya, ketika sini kenceng belum tentu yang sini juga kenceng mas. Contohnya ini pistonnya baret, sedangkan bagian nokon as baik-baik saja, tidak mengalami kerusakan, tapi pada bagian bungung piston itu baret. Masalahnya di sini mas, masalahnya itu di bagian seal balancer ya. Hondawin itu ada seal balancer mas. Nah ini yang namanya seal balancer, untuk fisiknya ini sudah mengeras ya, sudah mengeras, mengalami perubahan ukuran diameter. Ketika saya simulasikan di sini, nah di sini ya, nah di sini mas, ini mengalami kelonggaran. Nah mengalami kelonggaran yang cukup parah, sehingga input oli yang menuju ke bagian poros keras itu tidak lancar. Ketika oli tidak lancar, otomatis output membasahi bagian dinding silinder juga tidak maksimal, sehingga terjadi baretan pada piston. Itu tak ulangi sekali lagi, pompa oli itu dibagi menjadi dua cabang. Satu menuju ke bagian head, membasahi nokon as, bearing, platu, kemudian per klep dan batang klep. Kemudian oli bersirkulasi lagi menuju ke bagian bak tengah. Yang kedua dibagi lagi menuju ke bagian poros keras melalui bak kanan. Yang di sini itu ya, di sini ada media sebagai penghubung yang namanya seal balancer. Tujuannya dikasih seal balancer biar olinya itu tidak keluar. Ketika ini longgar, otomatis input menuju ke sini tidak lancar. Ketika tidak lancar ya, pelumasan tidak stabil, tidak maksimal, piston baret. Kadang bisa stang piston juga bermasalah. Ini wajib diganti. Ini diameter lebih besar ya ukurannya, sedangkan ini punya saya itu sebentar, punya saya merek Corteco. Nah ini barang-barang all stock dari zaman Kalimantan 2013. AHM punya semuanya kecuali yang Matic baru ya. Nah ini mas, monggo perhatikan ada dua seal balancer ya, dengan ukuran ini yang baru, tak fokuskan, ini yang baru, ini yang lama. Jangan perhatikan untuk ukuran diameternya sudah beda. Ini yang baru masih elastis. Nah masih elastis mas. Nah masih lentur, sedangkan ini sudah tidak lentur, keras, di bagian bibirnya sobek. Otomatis input ke keras yang menuju keras ya, oli yang masuk ke sini melalui bak kopling, kemudian ditransfer di sini. Di sini ada yang namanya seal balancer untuk menahan oli
supaya tidak keluar, tidak rembes, biar stabil masuk ke bagian poros keras, ditahan oleh seal balancer. Ketika ini longgar aus, ya sudah jenengan ganti piston baru. Mau jenengan inrayen duduk dengan cara SOP orang inrayen piston, kalau sini tidak maksimal ya percuma mas, beberapa jam beberapa hari pasti ngeladak lagi pistonnya. Walaupun jenengan di sini menganggap olinya itu udah lancar, sini naik, enggak mas, karena dibagi dua cabang itu ya. Semoga bermanfaat mas, enggak bermaksud untuk menggurui, seperti itu ya tahapannya.